A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alim Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Wa zidna ilma wa arana al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arana al-batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Hikmah Himpunan Kisah dan Motivasi Hidup, di mana insya Allah kita akan belajar dari berbagai hal dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang sebelum kita, dalam rangka meningkatkan, meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, sehingga kita lahir menjadi pribadi yang tangguh di dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim. Tidak lupa kita baca salawat dan salam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus Rasulullah Muhammad SAW. Dan semoga kita termasuk dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam surga, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam kesempatan kali ini di program Hikmah, saya ingin mengangkat satu tema tentang mendekatkan diri kepada Allah dengan menjadi pribadi yang jujur dengan diri sendiri. Artinya jujur dengan diri sendiri ini menjadi jalan yang bisa mendekatkan kita kepada Allah. Sahabat iDream yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7, ayat yang ke-201, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitani tadzakkaru fa idza hum mubsirun. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita sesungguhnya orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah berbicara siapa yang sesungguhnya yang dimaksud dengan orang yang bertakwa. Sebagaimana kita pahami bahwa orang yang bertakwa adalah orang yang dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau disebut orang bertakwa, maka confirm dia adalah orang yang dekat dengan Allah. Kalau dia dekat dengan Allah, maka dia layak disebut sebagai orang yang bertakwa. Nah, di dalam ayat ini Allah menggambarkan bagaimana sesungguhnya bahagian atau dari sifat orang-orang yang bertakwa itu. Allah sebutkan di sini, innal ladzina taqaw, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu idza massahum ta'ifum minasyaiton, sekiranya atau jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau perbuatan dosa dari setan. Kemudian Allah katakan di sini tazakkaru, maka kemudian mereka seketika itu ingat kepada Allah. Fa idza hum mubsirun, maka kemudian mereka juga melihat kesalahan-kesalahannya. Salah satu hal yang menghambat kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa diri kita ini pada posisi yang sebetulnya atau dalam keadaan di mana diri kita itu sedang jauh dari Allah. Atau secara umum kita ketika berbicara bagaimana meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah, itu akan terhalang ketika kemudian kita tidak mengakui keburukan diri kita. Kita tidak bisa menerima fakta bahwa diri kita ini sebetulnya belum baik. Sehingga kemudian yang muncul adalah kebaikan-kebaikan yang semu, kebaikan-kebaikan yang sebetulnya landasannya bukan karena ketulusan. Jadi gini kalau ketika kita tidak mengakui bahwa diri kita ini adalah orang yang buruk,
bahwa kita memiliki keburukan-keburukan atau kejahatan-kejahatan, maka kemudian kita merasa aman. Merasa aman, bahkan kalau berbicara ibadah, ya ibadah juga kemudian ya sifatnya asal-asalan saja. Kemudian ketika kita tidak mau mengakui bahwa kita ini masih lemah dalam hal ilmu, ya belum banyak ayat Al-Quran yang kita paham dan kita kuasai, maka ketika berhadapan dengan majelis ta'lim, majelis ilmu, kita malas-malasan. Gitu kan? Makanya di dalam Al-Quran itu ada yang disebut sebagai orang-orang yang merasa cukup, ya, sebagaimana disebutkan di dalam surah Al-Alaq gitu kan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Ya, sesungguhnya manusia itu ada yang melampaui batas di mana dia memandang dirinya sudah cukup, merasa cukup. Ya. Nah, ketika kita merasa udah cukup lah ya, pengetahuan tentang ibadah, ya salat wajib, ya zakat gitu kan. Kemudian ya haji kalau mampu. Kalau kemudian kita mencukupkan ya, pemahaman agama kita tentang itu, maka kemudian confirm lah ya, bisa dipastikan malas pergi ke majelis ta'lim. Ya, apalagi kemudian punya pemikiran kesimpulan agama, ya bahasanya itu aja. Padahal Al-Quran yang Allah turunkan kepada kita jumlah ayatnya ribuan. Ya, 6.236 ayat. Ya, ada 6.000 lebih ayat gitu loh. Tapi kemudian kita merasa ya bahasan agama mah itu aja, ya, tentang ibadah, ya, amal saleh gitu kan. Padahal penjelasan tentang ibadah itu luas, penjelasan tentang amal saleh itu luas, penjelasan tentang iman itu luas. Penjelasan tentang muamalah juga luas gitu kan. Bahkan lebih dari itu, penjelasan tentang bagaimana mendekatkan diri kepada Allah itu juga luas. Di dalam Al-Quran kan juga disebutkan kan bagaimana luasnya Al-Quran itu. Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan bahwa Al-Quran itu ya ilmunya itu ya ibaratnya apa? Seperti tinta ya, di lautan, yang kalau kemudian lautan itu menjadi tinta ya. Lau kanal bahru ya midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Seandainya ya lautan itu dijadikan tinta untuk kemudian dituliskan tentang luasnya ilmu-ilmu ya yang Allah turunkan kepada kita ya melalui Al-Quran. La nafidal bahru qabla an tanfada kalimati. Ya, maka enggak akan cukup satu lautan itu untuk menuliskan ilmu, keluasan ilmu yang Allah berikan kepada kita di dalam Al-Quran. Walau ji'na bimislim hadada, sekalipun kemudian ditambah lagi satu lautan untuk melengkapi, enggak akan cukup dua lautan. Ya, bahkan di dalam ayat lain ya semua pohon-pohon ya dijadikan sebagai pena ya untuk menulis luasnya ilmu Allah, itu nggak akan cukup. Tapi kemudian ada orang yang merasa cukup ya, sehingga ketika dia menghadapkan diri kepada orang alim, kepada syekh ya malas-malasan ya, sehingga sulit bagi dia untuk mengetahui kebodohan diri dia. Nah, ini tentu tidak boleh ya. Tidak boleh terjadi kepada diri kita. Karena kemudian di dalam ayat ini ya Allah sebut begitu ya, di mana orang-orang bertakwa itu jika mereka dibayang-bayangi oleh pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, maka mereka segera ingat Allah, seketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Jadi orang-orang yang bertakwa itu orang yang kemudian selalu menyadari kekurangan dirinya, terutama bab kesalahan-kesalahan, kelemahan-kelemahannya. Di dalam ayat lain disebutkan wala tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa diri itu merasa suci ya. Karena Allah itu lebih mengetahui keadaan diri kita. Nah, itu kan. Makanya di dalam Al-Quran itu banyak sekali perintah agar kita kemudian beristighfar, meminta ampun kepada Allah dan memperbaiki diri. Ya, dalam satu hadis kan disebutkan al-insan mahlul khata' wan nizyan ya, bahwa manusia itu sifatnya adalah sifat utamanya salah dan lupa. Nah, ketika kita tidak bisa jujur ya
terhadap diri kita, jujur tentang kebodohan diri kita, jujur tentang kelalaian kita, jujur ya tentang betapa sering kita melakukan kemaksiatan kepada Allah, maka kemudian kualitas ketakwaan kita juga tidak akan bisa maksimal. Bagaimana dia akan sering-sering bermunajat kepada Allah kalau kemudian dia merasa cukup? Harta sudah banyak, istri cantik-cantik, ya lebih dari satu, anak lengkap. Kalau udah merasa cukup, ya gimana dia akan kemudian mau mendekatkan diri dia kepada Allah? Nah itu yang kemudian kalau kita lihat ya fenomena-fenomena di negeri-negeri Barat ya, ya seperti itu. Ya, mereka menjadikan agama sebagai sesuatu yang tidak diperlukan. Bahkan di Jepang juga begitu katanya. Agama itu dipandang sesuatu yang tidak diperlukan. Kenapa? Karena mereka sudah bisa merasa cukup ya dengan kehidupan mereka, ya. Sudah bisa maju dengan apa yang mereka miliki. Sehingga ketika ditawarkan agama yang benar, ya mereka geleng-geleng, nyantai aja, dingin-dingin aja gitu. Nah, orang Islam ya, orang mukmin kalau ingin menjadi orang yang muttaqin, orang yang bertakwa, jauhkan diri dari sifat ini. Ya, kita harus jujur bahwa memang ilmu kita masih cetek ya, dibandingkan dengan ilmu Allah. Ya. Maka ketika kita menyadari jujur bahwa memang saya ini banyak nggak tahunya daripada tahunya, maka akan muncul semangat untuk mencari tahu, maka akan lahirlah kemudian ghirah ya untuk thalabul ilmi ya, mencari ilmu. Semakin rajin kemudian mencari majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim. Kemudian semakin giat ya mencari teman-teman yang yang satu pemikiran ya, satu tujuan ya, mencari kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga kemudian pergaulannya menjadi lebih baik. Kemudian di satu sisi apa? Orang yang kemudian mau jujur dengan kelemahan dan kekurangan dirinya, dia tidak akan kemudian bersikap sombong kepada orang lain. Jadi kalau ada orang mengkritik, mengeluh ya tentang diri dia bisa menerima dengan lapang dada. Nah, kamu tuh begini, ya, seharusnya kan nggak bisa begitu. Coba lebih baik lagi. Nyantai aja. Oh iya, baik, siap, saya akan perbaiki. Nggak akan jadi konflik. Ya. Tapi kalau kemudian ya, kita merasa kita tidak jujur dengan itu, ya, kita tidak bisa menerima kenyataan bahwa memang itu sifat yang buruk, ya, tidak disukai oleh orang. Maka yang ada kita kemudian mencari alasan, berdebat, yang pada akhirnya kemudian itu bisa bisa menimbulkan permusuhan. Nah kalau udah bermusuhan, nah udah dah ya, repot begitu kan. Nah makanya kemudian ya orang-orang Islam itu ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang sering ya menyibukkan diri dengan bermuhasabah ya, menghisab dirinya ya, daripada kemudian memikirkan kesalahan orang. Ya, jadi kalau kita terlalu sibuk memikirkan salahnya orang dan kemudian mengabaikan kesalahan diri kita, maka akan sulit bagi kita untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika kita menyibukkan diri kita dengan ya, memikirkan kesalahan kita, aib kita, ya, dosa-dosa kita, maka kemudian akan semakin takut kita kepada Allah dan akan semakin berusaha kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kan punya standar ya. Kalau kamu mau masuk surga, mau dekat dengan aku, standarnya begini. Nah, gitu ya. Nah, kalau kita kemudian mau jujur dengan diri kita, ya tahu kita ya Allah, ternyata dari urusan sholat aja saya kadang-kadang banyak lalainya, ya, lebih sering lalainya daripada khusyuknya. Sholat jamaah lebih sering saya tinggal, lebih banyak sholat sendiri gitu kan. Sementara Allah nyuruh kita berjamaah misalnya. Warka'u ma'ar-raki'in, ya rukuklah kalian bersama dengan orang-orang yang rukuk, kan perintah berjamaah itu. Tapi kita lebih banyak ya sholat sendiri ya, di rumah atau di kantor. Nah, kalau kita sadar ya Allah masih jauh saya dari standar itu, maka kemudian kita akan semakin berusaha untuk kemudian ya, memperbaiki tadi ya, memperbaiki segala sesuatu yang kita anggap tidak pas ya, mengikut acuan syariat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ya
yang kemudian kita harus sadari ya, bahwa ya, ketika kita bisa ya dan berani jujur dengan diri kita, ya, terutama bab keburukan dan kekurangan, maka insya Allah ya, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudah ya, akan terlihat oleh kita. Ketika kita jujur bahwa kita masih banyak lemah, banyak salah, banyak khilaf, banyak alfa, ya, banyak kekurangan, maka kemudian kita akan lebih banyak menyibukkan diri kita untuk bermunajat, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih kalau umur ya udah di atas kepala 4. Nah, ya. Bersyukurlah kita sudah di Allah kasih umur misalnya lebih dari 40 gitu kan. Ya, sampai ke 40 udah bagus gitu kan. Ya. Artinya Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita untuk menjadi khalifah Allah di muka bumi. Maka manfaatkan itu ya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kemudian makin tua ya, makin menjadi-jadi dalam bab dosa dan kemaksiatan. Karena ada istilah apa? Tua-tua keladi ya. Makin tua makin jadi ya, genitnya makin jadi ganjennya makin jadi kecenderungan untuk berbuat dosa, makin senang dengan judi ya. Makin senang dengan riba gitu kan, makin rakus dengan harta. Wah, tidak boleh ya. Justru makin tua yang makin tambah umur kita, harus semakin dekat kepada Allah. Apa yang kemudian kita anggap akan melalaikan diri kita dari mengingat Allah, kita tinggalkan. Ya, itu kan salah satu ciri hamba Allah yang maha pemurah ya. Ibadur Rahman itu apa? Wa anil lagwi mu'ridun ya. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan hal-hal yang dianggap sia-sia. Artinya tidak ada nilai yang bisa menguatkan iman dan takwa ditinggalin. Ya, itu. Demikian sahabat hadirin, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kegelapan saya pribadi. Saya bikin babi undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.